Selamat sore, malam, jelang malam, teman-teman sekalian. Perkenalkan kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya Vincent. Dan saya Sani. Saya Farel. Pada pertemuan kali ini, kami akan membahas fenomena region lock pada game-game mobile di Jepang. Jadi kita mulai saja pembahasan pada hari ini. Silakan saudara Vincent. Ya. Jadi untuk yang pertama, mengapa kamu memilih kasus ini? Ada satu alasan yang penting ya, karena mengapa kami memilih alasan ini, yakni tentang maraknya developer Jepang yang menggunakan sistem region lock ini untuk membatasi akses game buatan mereka. Karena sebetulnya saya sendiri pernah merasakan hal tersebut, maka dari itu saya ingin sekali membahas tentang apa itu region lock dan dampak-dampaknya yang dapat dihasilkan dari sistem region lock tersebut. Pada kasus ini kita akan membahas salah satu contoh game yang terkenal kasusnya karena region lock dan beberapa kontroversi lainnya, yakni Blue Protocol. Sebelum itu, kemarin kita membahas apa itu region lock yang akan dibahas oleh Saudara Sani. Saudara Terima Sani. kasih. Sebelumnya, Saudara Vincent, izinkan saya untuk menjelaskan apa itu Introduction to Region Log. Teman-teman, Regional Log itu adalah kelas manajemen hak digital yang mencegah penggunaan produk atau layanan tertentu seperti multimedia atau perangkat keras, teman-teman, di luar wilayah teritori tertentu. Penguncian regional dapat diberlakukan melalui cara fisik, melalui sarana teknologi seperti mendeteksi alamat IP pengguna atau menggunakan kode pengenal, atau melalui cara yang tidak disengaja yang dilakukan oleh perangkat yang hanya mendukung teknologi wilayah tertentu seperti format video. Tujuan regional itu apa sih, teman-teman? Yang pertama, mencegah impor pasar gelap. Penguncian regional membantu mencegah pasar gelap yang merupakan pasar di mana barang-barang diimpor dari daerah dengan harga lebih murah, sehingga mengurangi penjualan lokal. Yang kedua, penetapan harga, menyesuaikan harga produk berdasarkan daya beli di suatu wilayah. Yang ketiga, perilisan yang bertahap. Perusahaan dapat memilih untuk merilis produk di berbagai wilayah pada waktu yang berbeda untuk membangun antisipasi atau mengelola inventaris. Itu apa sih? Ada banyak cara di mana lockout regional berdampak pada perusahaan, konsumen, dan seluruh pasar, baik itu positif maupun negatif. Selanjutnya, kami akan membahas salah satu insiden yang paling menonjol baru-baru ini mengenai penerapan region lock pada sebuah game. Dalam hal ini yaitu Blue Protocol dari developer Bandai Namco Studios yang menjadi pembahasan utama kali ini. Selanjutnya akan dibahas oleh Saudara Farel. Saya Terima persilakan Saudara kasih Farel. saudara Sani. Apa itu Blue Protocol? Kami akan membahas salah satu insiden. Game Blue Protocol adalah game MMORPG atau Massively Multiplayer Online Role-Playing Game yang dikembangkan oleh Bandai Namco Studios dan diterbitkan oleh Amazon Game. Bandai Namco Studios adalah perusahaan yang membuat permainan video untuk berbagai perangkat seperti konsol rumah, sistem genggam, perangkat seluler, dan hardware arcade. Sementara itu, Bandai Namco Entertainment mengelola, memasarkan, dan menerbitkan produk-produk tersebut. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, game MMORPG keluaran Bandai Namco Studios dan Bandai Namco Online ANC yang berjudul Blue Protocol ini telah menjadi bahan perbincangan para games akhir-akhir ini. Mereka banyak yang menantikan game tersebut karena game tersebut memiliki konsep yang unik. Selain itu, hal yang dinantikan para gamers pula adalah gameplaynya yang asik dengan berbagai mekanisme combo yang beragam serta pemanfaatan ability khusus dalam pertarungan yang berlangsung cepat dapat menambah pengalaman bermain game menjadi lebih baik lagi. Selain konsep yang Selain konsep dan gameplay yang telah dikenalkan sebelumnya, terdapat satu lagi alasan game ini sangat dinantikan oleh player di seluruh dunia, yakni sistem MMORPG atau Massively Multiplayer Online Game Role Game Playing Game
berikan, MMORPG adalah genre video game online di mana sejumlah besar pemain berinteraksi dalam dunia virtual. Pemain membuat karakter, memulai misi, terlibat dalam pertempuran, dan berkolaborasi atau berkompetisi dengan pemain lain. Game-game ini sering memiliki dunia yang diperbarui secara terus-menerus. Kostumisasi karakter dan alur cerita yang rumit. Hal inilah Hal inilah yang membuat gamers sangat menantikan perilisan game ini ke global. Namun, ekspektasi mereka jatuh karena ternyata game Blue Protocol hanya membuka server Jepang dan Bandai Namco Studio selaku pengembang game Blue Protocol belum memberikan informasi terkait perilisan game Blue Protocol secara global. Para gamers yang ingin memainkan game tersebut akhirnya menggunakan VPN agar mereka dapat memainkan gamenya. Namun, pada pertengahan bulan Juni tahun 2023, beberapa hari semenjak game tersebut rilis di Jepang, telah terjadi pembenahan massal kepada player yang mengakses game protokol di luar Jepang menggunakan VPN server Jepang. Saat itu yang menjadi alasannya adalah karena server game tersebut penuh sehingga pihak pengembangannya sendiri memilih untuk memban maaf tidak hanya gamers luar yang terkena dampaknya, namun juga sebagian gamers Jepang juga terkena imbasnya. Saat itu juga kabar tentang pembenahan massal ini menjadi topik panas yang dibicarakan di berbagai platform seperti Instagram, Facebook, YouTube, dan paling kritis pada platform Reddit dan Twitter. Banyak gamers yang merasa kecewa terhadap keputusan ini. Hal inilah yang menjadi kontroversi dan membuat reputasi game Blue Protocol anjlok. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Vincent. Ya, terima kasih atas penjelasan tentang apa itu game Blue Protocol dan kasus yang diberikan. Untuk saya ini kita akan membahas apakah ada penyelesaian pada kasus ini, baik dari developer maupun orang lain. Untuk saat ini tidak ada penyelesaian untuk kasus ini. Alasan mengapa banyak player luar terban pun masih tidak jelas mengapa hal itu bisa terjadi. Namun banyak orang berpendapat bahwasannya server pada game tersebut memang tidak bisa menampung semua player yang hendak memainkan game tersebut secara bersamaan sehingga pihak developer sampai kepada langkah untuk memban masalah mereka, terutama yang berasal dari luar Jepang yang menggunakan akses VPN untuk memainkan game tersebut. Namun masih tidak jelas juga mengapa harus player yang berasal dari luar region tersebut yang terkena dampak terbesarnya. Hal inilah yang terus menjadi perdebatan di internet. Pada tanggal 27 Agustus 2024, melalui laman Twitter resminya, Game Blue Protocol secara resmi diumumkan akan menutup server Jepang pada tanggal 18 Januari 2025. Dengan ditutupnya server Jepang dari Blue Protocol, maka ini juga mengakhiri proyek besar yang dikerjakan oleh Bandai Namco Studios dengan Amazon Games. Lalu bersamaan dengan pengumuman tersebut, Bandai memberikan statement bahwa versi global dari Blue Protocol tidak akan dirilis imbas dari penutupan server Jepang tersebut. Karena pengumuman tersebut, game ini kembali menjadi perbincangan oleh para gamers. Banyak dari mereka yang mengatakan bahwa game Blue Protocol berakhir dikarenakan adanya sistem region lock yang membatasi akses orang untuk memainkan game tersebut dan juga karena kontroversi yang ada semenjak game itu dirilis di server Jepang. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, yakni pembenahan massal oleh pihak developer kepada player di luar region Jepang dan player yang mengakses game tersebut melalui VPN selain itu banyak juga yang mengatakan bahwa game ini tidak sepenuhnya gagal karena masalah region lock ini. Namun karena adanya masalah internal yang membuat game Blue Protocol harus tutup. Namun belum ada pernyataan resmi dari pihak developer tentang alasan mengapa game Blue Protocol ditutup. Sehingga kabar tentang game ini gagal karena kontroversi dan sistem pembatasan akses regional hanya menjadi sebuah opini yang simpang siur karena belum adanya pernyataan resmi yang disampaikan oleh pihak developer melalui laman resmi maupun pers.
Lalu akan dilanjutkan tentang kesimpulan oleh Saudara Farel. Terima kasih Saudara Vincent. Kesimpulan pada game Blue Protocol, meskipun penyebab sebenarnya penutupan game ini belum diketahui, tetapi Siliconera mengungkapkan bahwa ada masalah dengan Blue Protocol sebelum pengumuman terbaru ini. Blue Protocol memang tengah bermasalah dan berada di situasi yang sulit. Hal ini diakui langsung oleh sang developer Project Sky Blue pada saat berbicara dengan media gaming Jepang, Famitsu. Satu yang pasti, tim developer ini sendiri berjanji akan terus berbenah, walaupun mereka tahu mereka tidak mungkin menyelesaikan semua masalah sekaligus. Mereka yakin bahwa update Blue Protocol selanjutnya, Beyond, akan mengatasi beberapa hal yang dikeluhkan hingga di titik ia akan terasa seperti game yang berbeda dengan 2-3 bulan yang lalu. Namun, berdasarkan riset yang kami temukan pada tanggal 27 Agustus melalui akun Twitter resmi dari Blue Protocol menyatakan bahwa mulai 18 Januari 2025, game Blue Protocol secara resmi menutup server mereka. Dari presentasi yang kami sampaikan, jika ada salah kata kami mohon maaf sebesarnya. Dan jika ada beberapa informasi yang kurang, mungkin bisa disampaikan di kolom komentar. Terima kasih. Salam dari kelompok 10. Selamat malam. Terima kasih teman-teman. Terima kasih.